Maka bagi orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru hijrah, banyak-banyaklah mengkaji surat-surat Makkiyah ini. Jadi tidak langsung Al-Baqarah, jemaah. Ya memang secara urutannya setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah gitu. Tapi mulailah dari apa? Surat-surat pendek dulu. Ya, mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas atau An-Nas sampai Ad-Duha. Baik secara urut atau ya. Tapi mulai dari apa? Surat Makkiyah dulu. Karena itu bagus. Kalau direnungi, dipelajari, ya, maka akan dapat membuat seseorang itu kokoh imannya, kuat imannya, kokoh akidahnya. Ya, karena di situ dikenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala, apa risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Isinya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Betapa banyak di kajian tafsir juz amma ini, khususnya ketika surat-surat pendek, mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas, yang kita kenal dengan Qisal Mufassal, kita banyak menyebut tentang Allah dan hari akhir. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya, yang anak-anak silahkan masuk ya, walaupun di belakang. Mas Abdullah, Rahman, ayo, jangan ramai di luar. Masuk. Silakan masuk. Taib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah kajian tafsir juz amma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya hari ini banyak yang puasa ya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Ya, di saat orang sudah mulai banyak mengenal dan memperdalam agama ini, sehingga dengannya ya, dan atas taufik Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan amalan ibadah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dianjurkan, termasuk yang disunnahkan. Ya, di antaranya ya, berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya. Yaitu puasa Tasu'a dan Ashura. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semua dan menerima amalan ibadah kita, termasuk di antaranya puasa yang kita lakukan yang tidak dapat mengetahui balasannya saking banyaknya hanya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang membalas ya,
pahala puasa. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang membalas, ya. Allah sendiri yang akan membalas puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba karenanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram atau yang dikenal dengan puasa Ashura. Ini adalah puasa yang disyariatkan, disunnahkan dan dicontohkan oleh dua orang nabi yang mulia. Oleh dua nabi yang mulia. Siapakah dua nabi tersebut? Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam. Disyariatkannya puasa di tanggal 10 bulan Muharram untuk berpuasa yang itu merupakan afdalus siyam ba'da syahri Ramadan. Ya. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Allah yang kata Nabi tad'unahul muharram, yang kalian menyebutnya atau mengenalnya sebagai bulan Muharram. Ya. Itu disyariatkan atau dianjurkan, disunahkan puasa pada tanggal tersebut. Ya, selain keutamaannya apa tadi? Dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, itu sebagai apa jemaah? Syukran. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemenangan al-haq, kebenaran. Ya. Atas dimenangkannya oleh Allah kebenaran al-haq. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan diselamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari siapa? Dan ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu menunjukkan akan kebenaran yang dimenangkan dan kebatilan yang dibinasakan. Ya. Jadi dengan diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, itu menunjukkan akan menangnya kebenaran. Dan dengan ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan kaumnya, ya, itu menunjukkan apa? Kebatilan yang dibinasakan. Ya, dibinasakannya kebatilan. Dan subhanallah, itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Kapan terjadinya itu? Peristiwa itu? Ya, pada tanggal 10 Muharram. Nah, Nabi Musa alaihi salam sebagai perwujudan rasa syukur atas pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, beliau alaihi salam berpuasa. Beliau berpuasa. Jadi puasanya didasari atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas pertolongannya. Dan Bani Israel setelah mereka tetap menjaga syariat ini, tetap menjaga syariat ini. Nah,
Kalau kita membaca sejarahnya, jadi latar belakang daripada puasa Asyura itu apa jemaah? Nabi SAW tatkala hijrah ke Madinah, ya, beliau itu melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu mereka berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau puasa Asyura. Gitu ya. Nah, Nabi SAW ketika tiba di Madinah mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal yaum? Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ya, hari apa? Hari yang kalian berpuasa ini hari apa? Ya. Maka dijawab, "Hadza yaumun azim." Hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Hari yang mulia. Ya, kata orang-orang Yahudi di Madinah apa? Ketika ditanya Nabi SAW, hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Ya. Hari yang kalian berpuasa ini hari apa? Kata orang-orang Yahudi di Madinah apa? Ini adalah hari yang agung, di mana ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ya. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu. Dan ini juga adalah hari di mana Allah ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan. Jadi orang Yahudi Madinah mengatakan ini adalah hari yang agung di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Dan kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Itu kata orang Yahudi. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu awla, fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum." Fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Gitu ya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, maka Nabi SAW memerintahkan berpuasanya ya mulai dari satu hari sebelumnya. Jadi dari tanggal 9. Wa khaliful yahud fasumu tasi' wal 'ashir. Selisihilah orang Yahudi. Ya. Selisihilah orang Yahudi. Berpuasalah kalian di tanggal 9 dan 10. Ya, atau yang kita kenal dengan Tasu'a dan Asyura. Maka dengan demikian ditetapkanlah sunnahnya berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram ya bagi umat ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam, dan ini juga merupakan kemenangan orang-orang yang beriman. Ya, di setiap zamannya. Ya. Jadi sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan Nabi Musa alaihi salam dan
juga ini merupakan kemenangan bagi orang-orang yang beriman di setiap zamannya. Ya, karena kemenangan kebenaran itu setiap zaman. Ya, di setiap zamannya kemenangan kebenaran. Ya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenangkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan itu di setiap zamannya. Maka kita tatkala berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan kebenaran. Ya, atas dimenangkannya apa? Kebenaran. Karena kemenangan kebenaran bagi orang yang beriman itu setiap zamannya. Di setiap apa? Zamannya. Ya. Dan kebenaran itu adalah inti dari ajaran para nabi. Itu sama ya. Jadi inti dari ajaran para nabi itu sama. Ya, itu sesuatu yang hak. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi hukum puasa sunnah Ashura ini adalah sunnah muakkadah yang mana ganjaran pahalanya itu adalah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Adakah di antara kita yang tahu dosanya selama setahun? Ingat saja kadang tidak. Apalagi ya, tahu persis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Karena dosa kita banyak. Umur kita sedikit ya, ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mudah ya untuk mengampuni itu semua. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai muqaddimah ya, pengantar dari kajian kita ya. Karena kita berada di bulan Muharram ya. Tanggal 9 atau 10 ya. Bulan Muharram yang kita rata-rata alhamdulillah di antara kita ya, jemaah pengajian kita banyak yang mengetahui hal itu sehingga banyak berpuasa ya. Saya juga barusan ngisi kajian tentang Muharram dan Ashura ya. Kelihatannya jamaahnya pindah ke sana semua. Alhamdulillah di sini ada para santri ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan bagi yang berpuasa pada hari ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasanya. Ya, menjadikan keberkahan tersendiri atas puasa yang dijalankan di hari ini dan ya, termasuk yang dari kemarin ya, dan besok ya, atau bahkan lusa gitu ya, silakan. Nah, Yaum Ashura, hari Ashura itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ya, manusia pada bulan atau pada hari Ashura khususnya ya, di bulan Muharram pada hari Ashura ini terbagi menjadi 3 golongan jemaah. Yang pertama adalah golongan orang yang berpuasa ya, sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan kebenaran. Berpuasa karena mencontoh 2 nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, serta berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan orang atau manusia yang pertama pada tanggal 10 dari bulan Muharram ini ya, atau hari Ashura. Yang semoga kita yang berpuasa pada hari ini ya, atau di tanggal 10 Muharram itu ya, tanggal 9 dan 10 ya, itu dimasukkan ke dalam golongan yang pertama. Amin ya Rabb. Amin. Ya.
Terlepas dari perbedaan penentuan tanggal 9 dan 10-nya. Yang jelas kita harus bisa saling menghargai atas perbedaan itu. Ini dalam penentuannya ini ya, ada perbedaan. Tinggal yakini mana yang kita ikuti, ya. Tidak boleh ragu. Ya. Khususnya ketika niatnya puasa apa? Jangan niatnya dibangun di atas keraguan. Ya. Contohnya mungkin kemarin Senin gitu ya. Ini mau puasa sunnah Senin atau Tasu'a gitu ya. Tidak boleh ragu. Ya, kalau mengikuti penetapan ya, tanggal berapa? 1 Muharramnya hari Ahad, ya, maka ya itu puasa Tasu'a gitu ya. Atau mengikuti ru'yah global gitu ya. Atau yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana pemerintah sendiri tidak melazimkan untuk mengikuti tanggal tersebut. Ya. Kalau emang ya, dia condong kepada itu tanggal 9 Muharram, dia puasanya apa? Tasu'a. Atau mau digabung. Ada juga yang apa? Menggabung ya, dua puasa tersebut. Tapi tidak boleh ragu-ragu. Makanya bagi yang meyakini hari ini adalah Tasu'a, ya, puasa Tasu'a, ya juga tidak boleh ragu ini Tasu'a atau Asyura gitu ya. Gitu. Intinya itu ibadah itu dilakukan berdasarkan ilmu, yakin. Nah, itu sebagaimana yang kita kita singgung, ilmul yaqin. Dalam surat At-Takatsur. Ya. Jadi harus didasari dengan ilmu. Keyakinan, bukan dengan keraguan-raguan, karena keraguan itu lawan daripada ilmu, ya. Lawan dari keyakinan itu apa? Ragu-ragu. Dan kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan keraguan-raguan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi yang penting itu. Dan yang paling penting adalah selain itu juga apa? Menghargai. Ya, saling menghargai perbedaan ini. Ya, silahkan ikuti. Ya. Silahkan yakini apa yang diikutinya sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ya. Yang penting didasari dengan ilmu. Taib. Jadi kelompok yang pertama atau golongan manusia di tanggal 10 Muharram yang pertama itu apa jemaah? Orang yang berpuasa ya di hari tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan kebenaran. Mengikuti siapa? Dua nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, yaitu golongan orang yang meratap, sedih, menunjukkan kesedihan secara berlebihan. Menunjukkan kesedihan, ratapan di hari Asyura. Yaitu mereka siapa? Syiah. Kelompok Syiah. Yang di tanggal ini mereka menunjukkan kesedihan dan ratapan atas terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain radhiyallahu anhuma, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan manusia yang ketiga pada hari Asyura, ya, itu adalah sebaliknya. Kalau golongan kedua tadi apa? Yang menampakkan kesedihan dan ratapan karena terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kalau yang ketiga sebaliknya, yang menampakkan sukacita, kebahagiaan karena menganggap ya ini adalah hari raya. Ya, jadi mengira bahwa tanggal 10 Muharram itu termasuk awal Muharram gitu ya. Sebagai apa? Perayaan, hari perayaan. Mengenakan pakaian yang indah gitu ya, menampakkan keceriaan ya,
kebahagiaan yang berlebihan. Kalau tadi kesedihan yang berlebihan, ini kebahagiaan yang berlebihan. Ya. Jadi mengira bahwa itu adalah perayaan yang ada tuntunannya, padahal tidak ada tuntunannya. Ya, padahal Id, ya, hari raya di dalam agama kita hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari raya yang ketiga dan seterusnya. Betul jamaah? Ya, ini kalau menjadikan hari raya dan itu bagian dari ibadah. Ya. Yang ketiga dan seterusnya yang tidak ada tuntunannya, ya, maka ini seperti golongan yang ketiga ini jamaah. Nah, dua golongan, baik yang bersedih maupun yang bergembira, yang meratap maupun yang bersuka cita, ya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam golongan yang pertama. Apa itu? Orang yang berpuasa, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa Allah masih Allah berikan di hari ini. Ya. Dan inilah yang ya disebut sebagai golongan yang pertengahan. Golongan yang pertengahan. Yang moderat sesungguhnya ini. Ya. Justru inilah moderat yang sesungguhnya. Ya, tidak berlebihan di dalam menampakkan kesedihan, tidak pula berlebihan di dalam menampakkan kebahagiaan. Ya. Dan inilah ya yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunannya, yaitu seperti golongan yang pertama adalah orang yang berpuasa sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan kebenaran. Atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan kemenangan ya, kebenaran yang itu menjadikan ya orang-orang yang beriman itu berbahagia. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya di kesempatan kali ini walaupun ya sebagian besar kita sedang berpuasa ya, mungkin sedang menyantap bukan takjilnya ya, iftarnya ya. Sedang menyantap iftarnya ya, silahkan. Kita lanjut ngaji ya. Masih melanjutkan ngaji karena sebenarnya nanti ada hidangan iftar sendiri ya, atau hidangan yang disediakan Abu. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suratul Asr. Jadi surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang surat Al-Asr. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi kalau berhenti pada kata al-haqq ya, al-haqq
gitu ya. Wa tawasaw bil haqq. Itu cara berhentinya. Kalau disambung pengucapan qafnya agak berbeda. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ya. Jadi baik. Suratul Asr demikian dinamakan ya surat tersebut ya, Suratul Asr ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Di permulaan suratnya Allah bersumpah apa? Wal 'asr. Wawunya itu wawu qasam. Ya. Wawu di sini adalah wawu qasam, huruf qasam. Jadi bukan wawu ataf. Ya. Karena kata setelahnya dimajrurkan, dijarkan ya, wal 'asri ya. Nah, ini adalah wawu qasam namanya. Yang artinya qasam itu artinya apa? Sumpah. Ya, sumpah. Jadi bukan kata sambung, bukan huruf sambung, ya. Bukan kata sambung, tapi apa? Kata sumpah, ya. Ini menunjukkan apa? Huruf sumpah. Ya. Wal 'asr. Seperti orang bersumpah apa dengan ucapan wallahi. Ya kan? Dan dalam bab sumpah ini seseorang tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan ini telah kita bahas ya berkali-kali terkait dengan masalah sumpah. Karena orang yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ya. Surat Al-Asr ini adalah surat Makkiyah. Surat Al-Asr ini termasuk surat apa? Makkiyah. Dalam kajian tafsir selalu kita sebut ya, jenis suratnya Makkiyah atau Madaniyah. Dan di surat-surat pendek itu rata-rata suratnya surat Makkiyah ya. Dan telah sama-sama kita pelajari, Mas Yusuf minta tolong adik-adiknya diajak masuk ya, ikut ngaji. Bahwa di antara cirinya ya, keumuman surat Makkiyah itu apa? Atau ayat Makkiyah pendek-pendek ya. Pendek-pendek. Namun gaya bahasanya lugas, tegas ya. Dengan makna yang terkandung di dalamnya luas ya. Itu cirinya. Dan kalau seseorang mempelajari surat-surat Makkiyah ini dapat mengokohkan imannya. Ya. Ya, tidak hanya memperluas wawasannya, pengetahuannya, tetapi ya, surat-surat Makkiyah ini di antara keistimewaannya isinya itu penetapan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Dan ya pengokohan apa? Ya. Isinya tentang apa? Menguatkan iman ya. Mengokohkan akidah seseorang. Maka bagi ya orang yang ya baru masuk Islam ya, atau orang yang baru hijrah, banyak-banyaklah ya, mengkaji surat-surat Makkiyah ini. Ya. Jadi tidak langsung Al-Baqarah, jemaah. Ya. Ya memang secara urutannya setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah gitu. Tapi mulailah dari apa? Surat-surat pendek dulu. Ya, mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas atau An-Nas sampai Ad-Duha. Baik secara urut atau ya. Tapi mulai dari apa? Surat Makkiyah dulu. Ya.
Karena itu bagus, ya. Ini kalau direnungi, dipelajari, ya, maka ya akan dapat membuat seseorang itu kokoh imannya, kuat imannya, kokoh akidahnya. Ya, karena di situ dikenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Apa risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, betapa banyak di kajian tafsir juz amma ini, khususnya ketika surat-surat pendek mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas yang kita kenal dengan Qisal Mufassal, kita banyak menyebut tentang Allah dan hari akhir. Ya kan? Ya, harapannya semoga kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin siap untuk menghadapi hari akhir, untuk memasuki hari akhir. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelan-pelan saja ya. Jadi kita akan bahas surat Al-Asr ini. Ya. Yang ayatnya pendek-pendek, ya. Suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek gitu ya. Wal 'asr. Satu kata apa dua kata? Satu kata atau dua kata? Satu kata ya. Ya. Wawnya apa? Huruf tambahan ini sebagai apa? Wawu qasam. Huruf qasam ya. Huruf yang digunakan di dalam bersumpah. Makanya kalau orang bersumpah dengan huruf wawu ini. Ya, tinggal kata berikutnya dikasrahkan ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Asr ini. Al-Asr itu artinya apa? Apa jemaah? Masa atau waktu asar. Nah, nanti kita pelajari ya. Al-Asr. Az-zaman wad-dahr ya. Jadi maksud dengan Al-Asr atau surat Al-Asr. Ya, ini Al-Asr itu artinya masa. Maka kalau wal asri demi masa. Ya, termasuk di antara maknanya waktu asar yang sangat singkat. Kalau kita memasuki waktu asar itu cepat gitu ya. Tak terasa ya, tadi baru sebentar sudah maghrib. Ini menunjukkan bahwa ya waktu asar itu adalah masa yang singkat. Baik, kita belum masuk ke tafsirnya. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, disebutkan bahwa seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As diutus oleh Nabi SAW untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab. Dan itu terjadi ya, pengutusan itu ya oleh Rasulullah SAW sebelum Amr bin Al-As ini masuk Islam. Jadi ya, memang disebutkan bahwa Amr bin Al-As ini ya, utusannya, mohon maaf, bukan diutus, tapi sebagai apa? Utusannya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Jadi sebelum Amr bin Al-As ini dulu belum masuk Islam. Ya. Ini diutus oleh Musailamah kepada Nabi SAW. Nah, saat itu Musailamah Al-Kadzdzab atau apa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan kepada Amr bin Al-As, "Madza
unzila ala sahibikum fi hadhil muddah. Apa yang diturunkan kepada sahabat kalian sahabatmu di masa ini. Di rentang waktu ini. Qala laqad unzila alaihi suratu wajizatun balighatun. Sungguh telah diturunkan kepadanya suatu surat yang ringkas, namun disebut dengan suratnya ringkas, wajizah, ya. Tetapi dia surat yang ringkas itu balighah, wajizatun balighatun. Ya. Baligh. Ya. Yang berbekas. Ringkas namun membekas. Ya. Ringkas namun membekas. Artinya apa jemaah? Ini surat walaupun pendek, surat ini pendek, tapi itu bisa membekas. Ya. Kalau kata-kata balighah, ya diambil dari kata balaghah, ya. Itu sangat membekas, ya. Sampai gitu ya, pesannya itu sampai membekas gitu ya. Berbekas. Lalu Rasulullah mengatakan, wa mahiyya, apa itu? Amr bin As ya, mengatakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sejenak Musailamah berfikir. Ya. Dan kemudian mengatakan telah diturunkan kepadaku pula yang semisal dengan surat tersebut. Lalu Amr bin As mengatakan, apa itu? Ini akal-akalannya Nabi palsu. Ya. Ya, ingin menandingi, tidak bisa. Coba bandingkan. Ya. Antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan omong kosongnya ya Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengatakan apa? Ya wabr. Ya wabr, innama anta udhunani wa sadr. Wasairuka haqr wa naqr. Haqr naqr. Ini kalau diucapkan antara yang wal asr dengan ya wabr. Ini bagi orang yang memiliki jiwa yang bersih, bisa membedakan mana yang firman Allah, mana yang bukan. Ya. Bahkan Musailamah sendiri meminta pendapatnya. Kaifa tara ya Amr? Ya. Bagaimana pandanganmu? Maka Amr bin As mengatakan kepada Musailamah, wallahi innaka la ta'lam anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, sesungguhnya kau sendiri pun tahu ya bahwa aku benar-benar mengetahui kalau kamu itu berdusta. Ya. Dengan apa tadi kata Musailamah, ya, telah turun kepadaku juga surat yang semisalnya. Gitu. Tidak bisa ditandingi. Ya. Seorang Musailamah al-Kadzdzab tidak bisa menandingi. Ya. Jadi ini ada
terkait dengan surat Al-Asr itu ya ada kisah ya tentang siapa? Musailamah al-Kadzdzab yang ingin menandingi ya surat Al-Qur'an yang walaupun pendek namanya. Ya, jadi di antara keutamaan surat Al-Asr ini, surat Al-Asr ini ya wajib dipelajari. Bisa jadi ini merupakan surat yang ya setelah Al-Fatihah itu ya. Ini adalah surat yang ya, harus dipelajari oleh setiap muslim. Kenapa demikian? Karena sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Ya. Kalaulah sekiranya manusia itu ya mentadaburi, merenungi surat ini ya, maka niscaya itu sudah cukup gitu ya. Dalam riwayat la kafathum. Itu apa? Sudah mencukupi apa yang dibutuhkan oleh seseorang manusia itu dalam kehidupan. Ya, itu sudah cukup meliputi apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi sebenarnya ya, ini menunjukkan bukan berarti tidak butuh dengan surat yang lain gitu ya, tetapi satu surat ini saja sudah cukup membuat seorang itu apa? Memenuhi kebutuhan ilmunya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sangat dalam sekali. Ini sekali menunjukkan bahwa surat Al-Asr ini sebagaimana kata Amr bin As, suratun wajizatun balighah. Mengena, membekas, walaupun pendek tapi kalau ditadaburi, kata Imam Syafi'i, itu sudah meliputi semua yang bagaimana tidak ya kalau kita teliti temanya ini sebenarnya surat Al-Asr menjelaskan dan menegaskan akan kerugian setiap manusia. Jadi di dalam surat Al-Asr ini diterangkan dan ditegaskan bahwa setiap manusia, kullu insan, ya. Makanya nanti kita akan bahas dalam tafsirnya kata al-insan di sini. Ya, itu maksudnya dari jenisnya. Jadi dapat dimaknai apa? Kullu insan. Ya, setiap manusia, setiap yang disebut sebagai manusia, maka ayat ini berlaku padanya. Setiap manusia di sini dinyatakan dan ditegaskan bahwa dia itu merugi, dan dalam kerugian. Ya, mungkin kalau kita mendapati orang mengatakan kita rugi begitu ya. Anda ini rugi. Kita bisa percaya atau tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan, tidak ada keraguan bahwa setiap manusia itu rugi kecuali, bukan tanpa terkecuali ya, tapi di sini dikecualikan mereka orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat ya dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Demikian ya, baru mukaddimah saja untuk surat Al-Asr. Insyaallah kita cukupkan ya. Harap bersabar ya. Ya, pelan-pelan saja. Ya. Karena kita ingin menyikapinya sebagaimana ya suratnya walaupun pendek. Jadi jangan dikira wah suratnya sudah pendek-pendek jadi cepat khatamnya, belum tentu ya. Kalau yang suratnya panjang-panjang bisa cepat gitu ya, tapi kalau yang pendek-pendek ya pelan-pelan saja ya, sambil kita nikmati. Apa kalau ngopi itu diseruput gitu ya. Kalau makan sop itu pakai sendok, jangan langsung gitu ya. Gitu kan. Barakallahu fikum. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.